Beri yang layak, yang patut buat Tuhan kita. Amin. Kalau tubuhmu bisa memberi lebih baik lagi, beri yang patut buat Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Bulan Desember selalu saudara memberi euforia yang berbeda. Bukan sekedar pesta Natalnya, bukan. Tapi kalau saudara yang menanti-nantikan janji Tuhan, Anda akan makin dakdikduk nih janjinya tahun ini jadi. Haleluya. Saya selalu bersemangat tiap Natal karena saya yakin saudara, Tuhan tuh punya hitungan waktu buat saudara dan saya. Amin ya. Dia bukan Tuhan yang suka gombalin kita. Seringkali kita yang gombalin Tuhan. Kita bilang kita menanti Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang capcicus sama Tuhan. Ada yang bilangin ya dijawab syukur, nggak dijawab ya nggak apa-apa. Kita akan lihat seorang yang 38 tahun dia sakit. Kita baca dari ayat 5 ya, saya mau ajak kita lihat sama Yohanes 5 ayat 5. Baca sama-sama 2 ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara udah hidup berapa tahun sakit? Berapa lama? Ini sakit bicara tentang penderitaan. Ini sakit bukan bicara tentang cuma sekedar sakit tubuh. Mungkin saudara akan bilang, aku gak sakit, aku baik-baik aja. Tapi ini bicara 38 tahun dia menderita. Di mana dia ada menderita? Coba naik Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Kita baca 2 ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Kenapa mereka menantikan goncangan air kolam itu? Ayat 4, 2 ya. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi seorang yang lumpuh 38 tahun, kenapa dia bertahan di pinggir kolam itu? Karena di kolam itu ada janji kalau setiap orang yang turun ke dalam kolam ketika malaikat menggoncangkan air, apapun saja penyakitnya sembuh. Dan buat orang lumpuh ini, itu jalan keluar satu-satunya. Tetapi jalan keluar satu-satunya ternyata butuh waktu yang panjang buat dia, 38 tahun. Makanya saya mulai dari ayat 5. Saya ketemu dengan banyak orang yang selalu cerita seolah-olah pergumulan yang paling berat, seolah-olah dia yang paling menderita, seolah-olah dia yang paling berjuang, paling keras, tapi gak ada hasil. Suami saya, kami kemarin melayani saudara satu ibu yang sedang sakit, mulai baper. Ingat ya, Bang Wid pernah bilang kalau tubuh kita drop, itu seringkali jiwa kita mudah diganggu. Kita cerita, suami saya cerita, dulu pernah nganterin saya kerja di pasar Kebayoran. Dia naik motor pagi-pagi, ternyata ada sopir angkot. Detik suami saya angkat helm buka begini, detik itu juga ada kebersamaan dengan supir angkot yang meludah. Jadi indah banget tuh kebersamaannya. Karena pas begini, pas sopir angkot meludah, gue pagi-pagi lagi, indah banget kan? Dan cuk dilepaskan, kena suami saya waktu itu di belakang saya pernah bilang ya, respon saya, woi, nggak ada oh haleluya, hai, suami gue nih, istri-istri kalau suaminya digituin orang, gimana nggak apa-apa kak, biarin aja, atau ada bilang biarin aja biar dia tahu. Tapi suami saya bilang, dia diem aja, dia minggirin motornya, dia lap muka loh. Anda kan suka tersinggung nggak muka dia apa-apain, dia lap muka, terus dia bilang, ya puji Tuhan aku yang kena.
Wih, kalau semua orang kayak gitu damai loh. Dia bilang ya. Dan kemudian kami bilang, suami saya bilang, Bu, waktu dia cerita, oh saya begini. Suami saya bilang, Bu, Ibu ingat cerita saya waktu saya diludahi. Terus dia bilang gini, Bapak diludahi supir angkot, aku diludahi suamiku, ayo. Anda tahu, orang kalau lagi begitu, kalau Anda sedang konseling, Anda dinasehati, terus Anda berargumen gitu, Anda kayak mau bilang, lu mah cetek, gua yang berat, bener gak? Betul gak? Anda pernah gak berargumen saat dengar firman? 38 tahun, aku 48 tahun. Saya mau ajak kita lihat saudara, starting dan pertandingan kita, semua di tempat ini gak selalu sama, katakan amin. Gak selalu sama kok. Anda ditangkap Tuhan aja beda-beda kok kita umurnya, betul gak? Kayak yang di pinggir kolam ini, ada mungkin tadi firman Tuhan mencatat, ada mereka berbaring sejumlah besar orang. Ada yang buta, saudara, dengan macam-macam penyakit. Kalau timpang, dia masih bisa jalan. Dan orang-orang yang lumpuh, saya bayangin buat orang lumpuh itu tidak mudah untuk bergerak dalam, saudara, bersama-sama berebut. Kalau dia buta, mungkin kadang-kadang yang penting dia andelin telinganya untuk dengar arah mana. Tapi orang lumpuh untuk mencapai kolam itu nggak mudah. Kalau mungkin itu kolam itu sepi, dia bisa ngesot gitu saudara. Tapi kalau ini rame, siapa yang kira-kira akan nggak peduli? Semua orang fokusnya adalah gimana dia sembuh. 38 tahun nggak ada yang bisa diandalin. 38 tahun saudara, dia mungkin udah janjian sama orang di sebelahnya. Nanti kalau malaikat turun, tolongnya geser aku dikit, geser aku dikit. Tapi janji tinggal janji. Bilang kanan kiri, janji tinggal janji. Anda tahu, sekuat-kuatnya kita memegang janji sama orang, kita bisa miss kok. Betul nggak? Bisa kelupaan, bisa ketiduran. Janjian ketemu ketiduran. Makanya firman Tuhan bilang gini, jangan bersandar kepada manusia. 38 tahun banyak yang diajar Tuhan buat orang lumpuh ini. Sampai akhirnya nanti kita lihat dia menerima kesembuhan dengan cara seperti khotbah Pak Gembala kemarin. Gak pernah ada cerita sebelum orang lumpuh ini ada kesembuhan tanpa nyemplung di dalam kolam. Gak ada ceritanya. Tapi orang lumpuh 38 tahun ini bikin cerita baru. Haleluya. Bikin cerita baru. Waktu saya dengar firman Tuhan minggu lalu, saya bilang, Tuhan, aku percaya aku punya cerita baru. Aku bisa penerobos yang bikin cerita baru. Nggak cocok sama teorinya, nggak ada referensinya. Apa yang muncul di hatimu ketika firman disampaikan? Saya bilang, aku mau Tuhan. Saudara, bukan simsalabim karena malas, bukan. Tapi aku mau teguh menantikan Tuhan. 38 tahun dia nangani yang namanya kecewa tuh. Ikhlas. Saudaranya Kak Alin. Saya baru bilang gini, kami ketemu dengan orang entah kenapa, udah sekian lama, sekian 10 tahun, 15 tahun, masih remaja kami kenal, ketemu udah menikah, ketemu sekian tahun, udah pada tua. Dan kami mulai cerita tentang, dia bilang gini, Kak, ada satu orang ketemu di rumah duka, tapi ajak ketemu lagi. Dia bilang, Kak, aku pikir aku doang yang paling banyak bebannya. Kalau kamu mikir kamu paling banyak bebannya, kamu berpikir kamu paling hebat di muka bumi ini. Betul. Oh, kita, oh beban aku paling kuat, paling banyak. Lu ngerasa orang lain lemah kan? Bilang kanan kiri, hati-hati dengan kesombongan. Udah susah sombong lagi. Di mana datang pertolongannya? Haleluya. Amin. Kita bilang, oh, aku yang paling merana. Saudara, starting point kita berbeda. Pertandingan kita berbeda. Ada yang tahun pertama mungkin dia gak bisa nyebur, yang di kolam Bethesda, saya mau ajak perhatikan itu. Mungkin tahun kedua dia bisa nyebur. Kalau gereja kita ini kolam Bethesda. Tahan gak kayak orang lumpuh itu? Ibu yang kami layani mau bunuh diri, kunci kamar,
nggak mau makan. Adanya obat tidur. Dia WA saya, Bu, kalau kita ketemu itu cuman karena anugerah. Dalam hati, lu nggak sakit juga anugerah lah ketemu, ya kan? Terus dia bilang, kalau saya nggak ingat Yesus kemarin udah mati saya. Cuman orang sakit nggak boleh dijawab begitu. Tambah down dia. Saya diamin aja waktu dia WA, nggak tak balas, tak baca doang. Saya mau belajar, saya bukan jalan keluar kok buat orang. Tuhan jalan keluarnya. Pak doain, pas ketemu saya mau, aku mati, kalau aku mati, biarlah aku mati buat Kristus. Kemarin tak ledekin. Udah capek saudara seharian dari pagi. Sampai jam 11:30 malam cuma nenangin orang agak senior gitu. Saya bilang, gaya mati dalam Kristus, mati maumu sendiri kau Bu. Aku mau mati untuk Kristus, apa Kristus gak nyuruh? Kalau ini kolam Bethesda. Ada malaikat turun, makanya kita percaya momentum. Amin. Amin. Anda jangan pikir selalu ibadah akan sama. Ada momentum Tuhan yang kita nggak tahu. Nggak ada orang yang nurunin aku. Nggak ada orang yang ngerti kesusahanku. Saya mau bilang, kalaupun orang ngerti kesusahan kita, orang nggak bisa bikin apa-apa sama kita. Betul, terbatas. Engkau harus belajar, Tuhan ngerti aku kok. Dan aku mau belajar mengerti jalannya Tuhan. Amin. 11 bulan ini hampir nutup tahun ini. Kau masih ada di pinggir kolam Bethesda itu enggak? Enggak ada yang bisa diandalkan orang lumpuh ini selama 38 tahun. Mungkin kayak kita berandai-andai. Seandainya kalau ada yang memberi dukungan. Kayak kita yang lagi berandai-andai mau punya gedung gereja baru itu loh. Seandainya. Terus kita lemes. Kalau kami mah Tuhan begini-begini aja udah cukup. Tepuk bahu kanan kiri. Bertobat kau, bertobat bilang. Padahal saudara, Tuhan tuh lagi cari loh. Yang Tuhan cari. Nanti kita akan baca ayatnya. Orang lumpuh ini, yang seperti saya bilang, dia gak lompat ke kolam, tapi yang ajaib. Orang lumpuh ini yang didatangi Tuhan, katakan amin. Orang lumpuh ini didatangi Tuhan. Orang lumpuh ini didatangi Yesus sang penyembuh. Malaikat itu kan cuman antek-anteknya dari sorga, betul gak? Diutus dari sorga, kalau dia turun sembuh, kalau air bergoncang, betul gak? Tapi sang empunya kesembuhan datang sama orang lumpuh ini. 38 tahun. Anda bayangin gak? Dia gak pernah berseru Yesus Tuhan, tapi Tuhan datang sama dia. Saudara, pengetahuan Alkitab kita tuh gak sama. Tapi Tuhan gak cari, bukan berarti Anda gak baca firman. Tapi waktu engkau terbatas memahaminya. Faktor pendidikan, faktor umur, betul gak? Faktor dia tinggal di mana. Kalau ditinggal di tengah-tengah orang pintar, itu beda menangkapnya. Tapi saya mau kasih tahu, yang Tuhan cari di sana ada hati yang masih berharap. Katakan sama-sama, hati yang masih berharap. Dan gak ninggalin kolam Bethesdanya. Katakan amin. Orang lumpuh itu berjumpa dengan apa? Yang namanya belas kasihan Tuhan. Orang lumpuh itu ketemu yang namanya kunjungan belas kasihan Tuhan. Dalam pertandingan hidup kita ini saudara, terlalu banyak yang kita nggak bisa pakai rumusan teori untuk menjawab semua penderitaan kita. Nggak ada rumusan teorinya. Tapi kuncinya sama. Kesetiaan, ketekunan. Katakan amin. Gak bisa dirumusin. Saya membayangkan ya saudara, kecil kemungkinannya dia sembuh, sangat kecil. Tapi kunjungan belas kasihan Tuhan menyelesaikan semua. Anda mau dapat kunjungan belas kasihan Tuhan? Aku mau.
Kalau engkau terbiasa bangun di tengah malam dan engkau akan bilang, kok kalau dia bersaksi, dia terus berdoa, seminggu dijawab Tuhan. Aku 10 tahun ya belum dijawab Tuhan. Masihkah engkau tekun di sana? Seringkali kita bandingkan diri kita dengan orang lain, padahal garis pertandingannya masing-masing. Katakan amin. Gelanggang kita nih sendiri-sendiri. Startingnya beda, pertandingannya beda, tapi sendiri-sendiri. Tapi ukuran kesetiaan kita bisa beda-beda, tapi itu mutlak harus ada. Di tiap jalan yang kita tempuh ya, jangan persepsikan saudara, seolah-olah perjalanan kita tuh harus sama dengan pengalaman orang lain. Jangan persepsikan seolah-olah perjalanan kita harus sama dengan orang lain. Katakan amin. Yang samanya itu kesetiaannya. Katakan amin. Bidang kerjaannya aja beda. Saya mau ajak kita lihat ke sini saudara. Tuhan mengukur itu juga beda loh. Kitab Wahyu mencatat ada beberapa gereja yang dinyatakan, diungkap kekurangannya. Ada gereja di Efesus, ada gereja di Pergamus, di Philadelphia, di Smyrna, di Laodikia. Gereja-gereja ini mendapatkan teguran yang berbeda. Gereja Laodikia gak bisa disamakan dengan gereja Efesus yang megah. Hidupmu gak bisa engkau bandingkan sama orang lain. Ibu yang kami lain selalu bilang, aku nih kena kanker, kena ini, kena itu. Kami kemarin udah agak capek saudara. Kalau bisa tiap hari kami disuruh datang. Dan kalau datang itu cuma dengerin dia ngomong. Dia gak mau kita ngomong banyak. Kemarin Pak Pendeta sampai tarik tangannya, ibu duduk. Aku bilang, bagus nih suamiku kalau kayak gini, hidup nih aku nih. Karena kami terus terang, tapi saya belajar begini ya saudara. Setahun ini belajar begini. Ada firman Tuhan bilang gini, apapun yang kamu perbuat, kamu perbuatlah seperti buat Tuhan. Kamu perbuat seperti buat Tuhan. Kadang-kadang kalau disuruh datang saudara, hati saya ini udah males, beneran capek, kebayang ngeyelnya. Tapi di hati saya bergema, lakukanlah itu semua seperti buat Tuhan. Dia bilang gini, aku yang gak kuat, begini, begitu, begini. Saya bilang, oh gak kuat lah, kemarin katanya mau mati buat Kristus. Mati buat Kristus. Katanya kalau nggak ada makanan, aku minum obat tidur. Kalau aku haus, aku minum air keran. Wah hebat dong. Dia bilang, hebat lu, aku yang nggak bisa bu. Saya bilang, ibu kami doain mujizat Tuhan sembuhkan. Lu minum air keran. Tahu gitu kan gue tidurnya nyak aja. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Kadang-kadang persepsi itu muncul di pikiran kita. Kita pikir kita paling menderita. Kami pun bertobat. Mungkin kami sebagai hamba Tuhan mikir, oh kami yang paling berat. Kita gak bisa tahu cerita di seluruh pelosok bumi ini. Gak tahu. Waktu engkau ditindas, kau ngalami kesusahan, kau gak tahu ada yang lebih merana di sana. Gak usah jauh lu, di Gaza aja susah kebaktian. Kebayang gak lagi ibadah, roket. Jangan bandingkan saudara dirimu dengan orang lain. Bandingkan dengan dirimu di dalam Kristus hari kemarin dan hari ini dan besok. Katakan amin. Saya ajak kita lihat Wahyu pasal 2. Saya percaya saudara, Tuhan punya ukuran untuk gereja kita juga. Katakan amin. Wahyu 2, mari kita bangkit berdiri. Wahyu 2 ayat 8 sampai 10 ini tentang gereja di Smyrna. Kita baca ya sama-sama. Saudara bersemangat mau baca firman Tuhan? Amin. Amin. 2 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kalau engkau susah dan miskin, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Tuhan kejam banget sih.
Tapi itu kalau miskin yang bukan karena kebodohan ya saudara. Katakan haleluya. Ada orang emang yang suka miskin biar kelihatan rohani saudara. Karena kayaknya orang kaya gak masuk surga. Yang miskin masuk surga. Bertobat kalau kita punya pikiran gitu. Lanjut, dan fitnah mereka dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Lanjut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk dadamu, jangan takut kepada apa yang harus aku derita. Amin. Tuhan tuh sering saudara, kita tuh gak disuruh ngatasi masalah. Kita cuma disuruh lewatin aja masalahnya. Gak pernah kita bisa bilang gini, Tuhan aku gak usah ikut ujiannya, itu lu memble. Kita harus ikut ujian. Masalahnya adalah mempersiapkan diri gak untuk ujian. Saya mulai belajar ya Tuhan. Seringkali kami berpikir kami harus atasi masalah in action. Padahal Tuhan mau lewati masalahnya bersama aku nak. Penderitaan akan menimbulkan ketekunan. Tahan uji, firman Tuhan berkata begitu. Lihat, jangan takut, sekali lagi 2 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berapa hari kesusahannya? Tadi dibilang gini, supaya kamu dicobai, kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya gini, penderitaan itu ada di hadapan Tuhan dan dia punya takaran. Katakan takaran, katakan takaran. Kalau engkau berkata, lama banget saya mau berkata, di mata Tuhan ada takarannya. Itu yang membuat orang berpengharapan selalu bilang, enggak hari ini besok, enggak hari ini besok, enggak hari ini besok, enggak hari ini besok. Kalau enggak, engkau akan tinggalin gelanggangmu. Engkau akan liatin gelanggang pertandingan orang. Ini kabar baik. Tuhan tahu kemiskinan dan kesusahanmu. Orang tuh gak bisa tahu kemiskinan dan kesusahan kita loh. Orang gak tahu kadang-kadang kita udah gak punya duit, udah tompes. Terus orang datang lagi, bro, pinjem duit dong bro, pinjem duit gitu. Kirain selama ini lu gue lihat donatur. Iya itu emang pas lagi ada gue jadi donatur. Tapi lu tau gak, gue gak selalu ada. Cuman gue punya satu yang gue selalu ada, apa? Senyum ngadepin lu. Katakan haleluya. Karena saudara, manusia rohani itu gitu, gak bisa dinilai. Punya duit gak punya duit, dia gak kelihatan. Anda nggak usah tunjukin kesusahan sama orang, karena firman Tuhan ini menjawab, aku tahu kemiskinan dan kesusahanmu. Dia bilang gini, beberapa orang dari antaramu, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Tuhan tahu, supaya kamu dicobai. Beroleh apa? Mahkota? Belum. Tepuk kanan kiri, belum. Belum. Kalau belum terima, matamu harus tertuju kepada Kristus. Dia Bapa yang maha baik, yang bikin kita saudara salah sangka sama Tuhan karena kau gak kenal dia dengan benar. Kita pikir kalau ikut Tuhan seperti ada lagu, manise, manise, sambil joget. Ikut Tuhan selalu manise. Anda tahu artinya manise? Waktu engkau berhasil melewati masalah. Manis. Melewati tanggal-tanggal genting itu, tahu? Yang kerja, tanggal-tanggal ajaib itu. Yang penuh harapan, engkau harus bisa. Manise, manise. Jangan awal bulan nyanyi itu. Kadang-kadang banyak bohongnya. Kalau suami saya kasih saya duit, saya gak mau tuh bilang I love you. Karena jadi kayak murahan gitu I love you ku itu. Suka nih aku kasih. Terus aku bilang makasih ya Pak. Kadang-kadang aku kasih tanda hati, tapi gombal juga gue nih.
Bener gak sih? Cobalah kita buka hati kita saat dengar firman ini. Bener gak sih? Oh makasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Wah sampai goyangnya gak tahan. Waktu pompa airmu mati, Engkau bisa nyanyi gitu gak? Pas kemarin hujan gede, bocor pas gak ada dana ekstra untuk nalangin. Banjir, Engkau bisa manise, ambil kainpel, ambil ember. Manise, ikut Tuhan selalu manise. Karena Engkau tahu kesusahan, kemiskinan, Tuhan tahu. Amin. Amin. Jelang tutup tahun ini lakukan firman. Sampai kita akan bilang begini. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penderitaan, penjara, kesusahan. Gak bisa memisahkan cintaku sama Tuhan. I know Him. Aku sangat kenal Tuhanku. Dia gak punya rancangan yang buruk tentang hidupku. Semua yang baik. Kok tapi datang badai? Biar gue lewatin. Biar ada ceritanya. Betul gak sih? Waktu aku susah, aku ditolong Tuhan. Anda kalau cerita hidup gini, sekolah gimana? Ya bagus, ini bagus. Kemarin kami ada pertemuan di rumah Mas Adit yang gici. Ada satu orang bilang, ya kalau dia nih baik-baik aja. Dalam hati gue. Gombal lu, gak ada yang baik-baik doang ya kan? Betul gak sih? Baca ya, hendaklah, 2 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Katakan amin. Setelah lewati kesusahan, dicobai, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Silahkan duduk kembali. Kita punya pertandingan yang berbeda, saudara. Gak ada yang lebih ringan, gak ada yang lebih berat. Saya cek arti kata Smyrna. Arti kata Smyrna adalah tersenyum. Katakan sama-sama tersenyum. Katakan sama-sama tersenyum. Coba kasih senyum yang terbaik ke kanan kirimu. Tahu nggak? Ada orang bisa tersenyum ketika dia mencapai goal yang diharapkan. Ada orang yang tersenyum ketika doanya dijawab. Tapi sedikit orang yang bisa tersenyum di penderitaan dan kesusahan. Katakan haleluya. Kitab Amsal ya di Pasutri saya ingat dia bilang ada tentang wanita yang cakap. Dia tertawa tentang hari esok. Orang yang tersenyum tuh, dia tuh sedang ikhlas ngejalaninnya. Waktu dia lebih capek, dia lebih berat mikulnya, dia tersenyum. Saya baca ya ada satu tulisan berkata gini, senyum menjadi satu di antara hal yang bisa mengubah hidup seseorang. Semua kita bisa senyum, amin. Dan itu jadi satu hal yang bisa mengubah hidup orang. Dengan tersenyum kita juga bisa meningkatkan suasana hati yang sedang kurang baik. Katakan haleluya. Senyum merupakan tindakan sederhana, tetapi indah dan berharga. Bukan cuma berharga buat dirimu, berharga buat orang di sekelilingmu. Waktu engkau sedang menderita, saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Gelombang senyum di tengah penderitaan harus ada di tengah kita. Katakan amin. Kita akan tersenyum dan menguatkan. Kita akan bilang, aku juga nangis kemarin. Di mana aku nangis? Di hadapan Tuhan. Abang bilang begini, bukan gak boleh ngeluh. Tapi firman Tuhan bilang gini, berkeluh kesahlah di hadapan Tuhan. Nangis sama dia. Ngomong gak kuat sama dia. Uang rasa itu kan dari Tuhan, bener gak? Rasa sedih itu Tuhan kasih, tapi bukan buat diumbar-umbar. Haleluya. Amin. Coba balik lagi ke orang lumpuh yang 38 tahun. Tutup tahun ini dengan senyum. Katakan amin. Katakan amin. Senyum tuh engkau sedang bilang gini sama Tuhan. It's okay Tuhan. Aku percaya ada engkau. Ada engkau kok Tuhan. Aku gak ditinggalkan.
Beberapa hari, minggu ini saat teduh kami nyanyi lagu itu. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Saya paling ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus hidupku. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Kami nyanyi, itu terus. Nyanyi lagu bahasa Inggrisnya, terpaksa buka Google ya enggak? Lidah agak kelibet-libet, tapi harus biasain ya enggak? Penderitaan itu, saudara, bukan sesuatu yang harusnya membuat engkau terpisah dari kasih Kristus. Amin. Yohanes 5, ayat 5 dan ayat 6, kita baca ayat firman Tuhan ini. Katakan haleluya. Haleluya. Jangan berharap orang ngerti penderitaanmu, saudara. Karena itu akan membuat engkau jaga jarak dengan Tuhan. Engkau akan aman dekat dengan orang, padahal engkau sedang menjauhi Tuhanmu. Saya sedang bilang gini, makin orang gak ngerti tentang aku makin punya kans untuk dekat dengan Tuhan. Aku bisa jadi obat buat orang di masa kesusahanku. Di tengah seperti Smyrna, lagi susah, lagi dicobai, ada takaran dosisnya. Kalau hari ini rasanya kok lama, dikit lagi. Firman Tuhan minggu lalu saya cuma catat, Daud menguatkan kepercayaannya. Saya selalu bilang gini, Tuhan ajari aku jadi hamba yang tahu nguatin perasaanku. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai ke orang lain untuk nguatin kita. Tapi bisa nggak waktu engkau sendiri engkau dikuatkan oleh semua tabungan janji Tuhan yang kau simpan baik-baik. Gimana orang bisa tersenyum melewati penderitaan waktu dia bisa jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Katakan amin. Kenapa hati harus dijaga? Karena itu barang berharga. Nggak pernah sampah itu dijaga baik-baik. Nggak pernah. Paling dikantongin rapet supaya nggak bikin bau ke tetangga. Saudara, barang berharga itu ya. Orang simpen baik-baik. Bahkan orang bersedia membayar tempat penyimpanan barang berharga. Hati kita tuh berharga. Mahal. Saya lihat artis-artis ya, di luar negeri saya lihatin. Karena anaknya berharga, kadang dia sampai bersedia bayar mahal untuk bodyguard. Tapi banyak kita lupa jaga hati kita. Hati kita ini berharga. Bilang sama-sama, hatiku berharga. Yang Tuhan cari tuh, hatimu duluan. Amin. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Maka waktu kesusahan datang, sungut-sungut ngintip, engkau akan bilang, it's okay. Aku mau bersyukur Tuhan. Kalau engkau gak bisa bilang, Kak kayaknya susah bilang bersyukur di tengah kesusahan yang bertubi-tubi. Yang orang lain gak alami. Minimal tersenyumlah kepada Tuhanmu. Senyum itu salah satu hal yang bisa mengubah suasana. Kalau engkau kunjungan ke rumah orang, jangan banyak-banyak cerita dulu kalau belum senyum. Katakan amin. Lu cerita yang serem-serem, cerita ini loh, pilpres ya kan. Nomor berapa lu, nomor berapa? Senyum dulu, katakan haleluya. Haleluya. Ayat 6, Yohanes 5 ayat 6 kita baca ya, 2 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara lihat, dan karena Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu telah lama dalam keadaan itu, Tuhan kita maha tahu. Amin. Udah lama Tuhan. Aku tahu nak. Udah kelamaan
hampir expired. Aku tahu, Nak. Jangan persepsikan Tuhan dengan cara yang salah. Makanya penting baca firman. Katakan amin. Baca firman, kau akan makin mengenal dia. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Coba lihat Roma 5 ayat 3-4. Katakan haleluya. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang alami keterbatasan, pergumulan tentang keuangan. Enggak tahu minta tolongnya dari mana. Tersenyumlah. Kalau engkau datang, Kak, aku lagi gini, aku harus gimana? Sekarang aku tahu jawabnya. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Tapi aku dikejar-kejar. Tersenyumlah. Karena senyum itu bisa mengubah, salah satu yang bisa mengubah suasana. Hati yang bergembira itu bisa memikul beban lebih berat lagi. Betul nggak? Tersenyumlah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri kalau di jalan. Orang mana kemah pujian, waktu lagi khotbah Ibu Gembala suruh senyum tuh pada gila semua senyum-senyum sendiri. Baca yuk. Belajar firman. Saya mau bilang gini, cintai Tuhanmu. Kasihi dia. Percayai dia. Jangan curiga semua jalannya. Saya suka bilang, Tuhan kau tahu ya. Kau tahu semuanya. Kau tahu semuanya. Kau tahu semuanya. Itu sebabnya aku suka berdoa kepadamu. Karena engkau tahu semuanya. Kalaupun kau tahu, aku berdoa bukan karena engkau gak tahu. Tapi karena aku mau berfellowship dengan engkau. Aku pengen kongko bareng sama Tuhan. Aku pengen rasaku ini aku sampaikan ke Tuhan. Bukan karena dia gak tahu. Tapi aku juga pengen mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang mencurahkan hatinya kepada kita. Kita curahkan hati kita sama Tuhan. Waktu engkau ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu, engkau akan bisa tetap tersenyum dan kuat. Kenapa? Perasaan nelongso sepimu sudah engkau curahkan kepada Tuhan. Kau gak cari tempat lain untuk kau curahkan perasaan. Di sanalah engkau akan tahu. Semuanya akan lewat kok. Yang sekarang sukar, besok aku lewati. Itu yang membuat gak ada satupun di kita. Yeremia berkata, kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau mengenal dia. Bukan bermegah waktu gol yang kau harapkan kau dapat. Bukan bermegah ketika engkau saudara bisa keluar dari kesusahan. Bermegahlah karena engkau mengenal dia dalam segala situasi. Engkau akan seperti Paulus yang berkata, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan, dan aku mengenal Tuhanku. Engkau akan alami dia. Engkau akan bilang, aku suka dekat Allahku. Aku suka tinggal dekat Allah. Engkau akan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita bisa, aku sudah mencurahkan segala isi hatiku kepadamu. Aku bersandar kepada jalan-jalanmu Tuhan. Paulus, rasul yang hebat itu menuliskan ini di kitab Roma. Dia bahkan mengajari kita, bermegahlah dalam kesengsaraan. Dia tulis itu bukan sedang duduk di singgasana yang nyaman. Seorang rasul yang bersedia disesah, dipenjara, tapi giat memberitakan nama Tuhan. Dia berkata, bermegahlah dalam kesengsaraan. Saya bilang gini, kalau engkau sedang menderita, engkau bisa berkata, Tuhan, biar penderitaanku ini membuat namamu dimuliakan. Lewat apa? Engkau rela menjalani. Engkau nurut dituntun. Engkau gak curiga. Engkau gak ngambek sama Tuhan. Mau nangis? Sangat boleh. Curahkan kepada Tuhan. Saya kok melihat suami saya doa, saudara. Kalau udah habis-habisan, gak ada lagi suaranya. Saya suka intip, kadang mau tak videoin kadang-kadang. Tapi ada roh Tuhan, aku takut. Jadi paparazzi. Kadang dicurahkan semuanya. Engkau punya harapan apa tahun ini?
Sekian hari lagi kita akan tutup tahun ini. Semua kita punya cerita. Kalau kita dikasih mic satu-satu maju. Beragam saudara. Dia akan cerita pencapaiannya tahun ini. Dia akan cerita penantian yang belum kunjung tiba sampai tahun ini. Tapi saya mau bilang, bergembiralah dalam segala penantianmu. Kita bangkit berdiri. Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita baca ayat firman Tuhan ini. 2 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Ayat 4, 2 ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara percaya? Amin. Ada Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Ayat 6 dan 7 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya mau berkata hari ini, di gelanggang pertandinganmu masing-masing, jalanilah tiap kesulitan, kesusahanmu hari ini dengan tersenyum. Katakan amin. Hatimu makin teguh, engkau makin erat megang tangan Tuhan. Engkau akan peluk dia dan berkata, peluk aku Tuhan, karena aku akan jauh, aku akan hancur kalau aku jauh daripadamu. Ayo tutup Alkitabmu.